Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Asmira, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan fasilitator Haja Sunarti, SPD MPD, dan pengajar praktik Samsukriyadi Tapawali, SPD MPD. Ibu Kartini, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Asmira. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu Kartini, dengar-dengar Ibu Kartini mau melaksanakan coaching ya? Ya, saya hari ini sudah menetapkan jadwal akan melakukan coaching dengan coach saya, Ibu Nurasya. Oke Bu Kartini. Begini Bu Kartini, sebelum melaksanakan proses coaching, bolehkah saya ngobrol sebentar sama Ibu Kartini? Boleh, Ibu, silahkan. Oke, makasih Bu Kartini. Begini Bu Kartini, saat coaching berlangsung antara Ibu Kartini sebagai coach Ya. dan Ibu Nur Asia sebagai coachingnya, saya ingin melakukan observasi atau mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah nanti pada saat coaching apa yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Siap, Ibu. Kemudian, apakah nantinya Ibu Kartini memberi pertanyaan yang berbobot pada coach sesuai dengan kata kunci? Oke, terus Ibu Kartini juga jangan lupa tentang prinsip-prinsip dari coaching, yaitu di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Oh ya Ibu Kartini, sebelum melaksanakan proses observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Ibu Kartini? Siap, Ibu. Ya, silahkan, Ibu. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu Kartini ingin sampaikan pada proses coaching hari ini? Ya. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Jadi pada saat coaching nanti, kompetensi yang saya ingin tunjukkan di sini yaitu seperti yang seharusnya kita lakukan, yaitu diantaranya memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh saat melakukan atau present. Oke, baik Ibu. Jadi Bu Kartini ingin mengembangkan konsep inti dari coaching itu sendiri, yaitu kesadaran penuh, Ya, betul. melakukan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus Ibu Kartini, konsep inti tadi itu terdiri dari 3 ya. Nah, Ibu Kartini, kira-kira dari ketiga kata kunci ini, mana yang lebih spesifik Ibu Kartini kembangkan di proses coaching ini? Iya.
Ada dua hal yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching nanti Ibu, yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Oke, baik. Jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Ibu Kartini ya? Ya, seperti itu Ibu. Ya. Dan kompetensi yang Ibu anggap spesifik tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu Kartini? Dari yang saya harapkan nanti indikator pencapaiannya itu ya, itu saya mampu mengajak coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, ya baik Ibu Kartini. Jadi indikator yang Ibu pilih adalah coach mampu menemukan solusi tentang permasalahannya, begitu ya Ibu ya? Ya. Oke, baik Ibu, selamat melakukan coaching bersama coachingnya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, bisa ya saya berbincang-bincang kembali dengan Ibu Kartini? Siap. Terima kasih Ibu Kartini, silakan. Oke. Apa kabar Ibu Nurasya? Alhamdulillah baik Ibu. Ini Bu, saya mau sedikit cerita. Saya punya masalah nih. Ibu ada waktu untuk mendengarkan mungkin cerita saya? Iya. Insya Allah hari ini saya sudah menyiapkan waktu untuk Bu Nur Asia. Kira-kira apa yang akan Ibu Nur Asia sampaikan pada hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol secara nyaman, kemudian ada hal-hal yang ingin kita dapatkan di situ. Silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini merasa kalau murid saya di kelas itu di saat saya mengajar kurang antusias dalam memperhatikan saya atau menerima pelajaran yang saya berikan. Kemudian siswa saya, murid saya itu kalau pas masuk banyak yang alpa Bu, malas datang ke sekolah. Itu di saat jam pelajaran saya. Jadi seperti itu Bu ya saya. Jadi Iya. yang Ibu Nur Asia rasakan saat ini bahwa Ibu melihat bahwa banyak siswa Ibu yang tidak hadir pada saat mata pelajaran Ibu ya. Iya, minatnya kayaknya sama pelajaran saya itu kurang begitu Bu. Jadi begini Bu Nur Asia. Bu Nur Asia mengajar mata pelajaran apa? PKN Ibu. Oh, PKN, iya. PKN ini merupakan pelajaran yang gampang-gampang susah Bu ya? Iya, dan Bagaimana? lumayan Iya. ya. Anu sih Bu, lumayan membosankan begitu. Iya. Kira-kira selama Ibu menjadi guru membawakan mata pelajaran PKN ini, langkah-langkah apa saja? Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Ibu Nur Asia sudah lakukan untuk menghilangkan atau untuk mengurangi kejenuhan murid-murid Ibu? Sebenarnya selama ini Ibu, saya itu kalau masuk mengajar lebih sering menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi. Cuma diskusinya itu saya rasa tidak terlalu menarik untuk siswa secara aktif di kelas Ibu. Iya. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu Nur Asia selama ini banyak menggunakan metode ceramah dan diskusi ya.
Iya, iya Ya, begitu Ibu. tapi ya, kedua metode tersebut belum bisa membangkitkan minat belajar murid ibu ya. Iya, itu masalahnya Iya, Ibu. iya. Eh, Kira-kira ibu, Bu Nur Asia sudah pernah sharing dengan teman-teman ibu atau bagaimana untuk mencari solusi dari masalah ibu? Saya biasa cerita dengan teman-teman ibu yang biasa mengikuti pelatihan itu. Katanya mungkin saya kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan kayaknya memang betul ibu, karena saya itu kalau mengajar hanya berlandaskan pada buku siswa saja. Kemudian jarang menggunakan media lain, jadi hanya buku cetak yang ada di perpustakaan saja, ya itu saja Bu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi Ibu Nur Asia ini sudah biasa melakukan sharing dengan teman-temannya di sekolah. Ya, Kemudian seperti yang mereka sampaikan dan Ibu lakukan bahwa selama ini Bu Asia literaturnya ya masih medianya kurang. ya, Media, media yang saya medianya gunakan yang Ibu. digunakan masih kurang. Ya, Kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan, Ibu Nur Asia lakukan untuk masalah Ibu Nur Asia ini kira-kira seperti apa? Yang kira-kira langkah seperti apa yang bisa Ibu Nur Asia lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya setelah berbincang-bincang dengan teman, kemudian saya pikir-pikir juga, saya rasa langkah yang bisa saya ambil atau cara yang bisa saya ambil itu Ibu, mungkin saya bisa menggunakan media kayak video, eh, kemudian dengan disertai suara, terus menggunakan aplikasi Canva mungkin untuk Oh ya pembelajaran ya ya. saya. Ya, Ini perkiraan saya Bu ya. ya. Mungkin saya bisa menggunakan itu untuk menarik minat belajar siswa saya mungkin. Oh iya ya. Sampai sejauh ini apakah Bu Nur Asia sudah pernah mencoba salah satu dari langkah yang Ibu Asia pikirkan tersebut? Pernah satu kali saya menggunakan video Bu, dan saya rasa responnya mereka lumayan bagus, lebih hidup saya rasa kelas itu. Eh, tapi cuma video itu saja Bu, kalau aplikasi lain masih belum pernah saya gunakan. Oh iya. Sudah pernah digunakan ya dan Iya, hasilnya memang ada perubahan Ibu ya? iya ada perubahan Ibu. Iya. Mereka Kira-kira Ibu, iya. mereka agak lebih semangat begitu di kelas. Apalagi kalau jam saya jam-jam terakhir, ya jam-jam mengantuk, kemudian materi-materi yang ya begitu menurut anak-anak agak membosankan, bukan hitung menghitung, jadi kayaknya video itu agak sedikit menghibur. Apalagi pada jam krisis Ibu ya? Ya, begitu kira-kira Jam Ibu. terakhir ya. Iya. Jadi kira-kira untuk kedepannya Ibu sudah menyebutkan tadi beberapa langkah solusi yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kira-kira kalau Ibu Asia melaksanakan rencana Ibu itu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melihat hasil dari ketercapaian dari rencana Ibu itu? Eh, Rencananya ini Ibu, saya akan coba di awal semester 2. Eh, Kemudian perkiraan waktu untuk pelaksanaannya saya kira-kira mau menargetkan 1 bulan lah Bu. 4 kali pertemuan. Empat Empat kali kali pertemuan pertemuan, ya. iya. Saya mau melihat reaksi murid saya kira-kira seperti apa di 4 kali pertemuan tersebut kalau menggunakan media pembelajaran seperti Canva dengan video.
Begitu Ibu. Kira-kira menurut Ibu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam proses ini? Eh, Otomatis pastinya rekan sejawat saya di sekolah, kebetulan mereka lumayan terbuka, kemudian saling tolong menolong. eh, Terus kepala sekolah saya juga mendukung dengan penyediaan perlengkapan yang ada di sekolah, medianya kayak proyektor, kemudian laptop, itu sebenarnya semua tersedia di sekolah Ibu, gitu. Murid-murid saya juga sebenarnya tergolong murid ya tidak terlalu nakal juga. Bisalah diajak untuk berkomunikasi dengan baik jika di dalam proses pembelajaran. Oh iya, Ya, seperti itu Bu Asia ya. ya Bu. Jadi menurut Ibu yang akan Ibu libatkan sudah pasti rekan-rekan yang ada di Ya, sekolah. ya, Yang saya lihat dari keterangan Ibu bahwa sekolah Ibu ini termasuk sekolah yang kondusif. ya begitulah kira-kira. Ya, karena sarana dan prasarananya oke, kemudian rekan sejawat juga mendukung. Jadi banyak alasan bagi Ibu Nur Asia untuk memudahkan langkah selanjutnya. Ya, Kemudian begitu Ibu. ya, kemudian yang terlibat anak-anak ya, sudah pasti Ya, anak-anak dan rekan anak-anak. sejawat. Ya, Jadi Bu Nur Asia, kira-kira hambatan yang akan Ibu hadapi dalam melaksanakan rencana Ibu ini ada atau tidak? hambatannya mungkin faktor disiplin waktu saya yang harus lebih ditingkatkan Ibu, karena setelah saya pikir-pikir kalau saya melaksanakan atau menggunakan media kayak video dan Canva itu artinya saya harus butuh kerja lebih ekstra lagi nih untuk membuat video-video atau mencari video-video yang menarik untuk anak-anak saya. Kayaknya itu Betul. hambatannya. Oh iya ya. Ya. Jadi hambatannya tentu menurut Ibu ini dari diri sendiri Ibu ya? Ya, dari diri sendiri saya, Bu, Iya. ya. Iya, Agak iya. malas, Bu. Saya ini sebenarnya Iya, iya. agak malas. Iya. Ya. Bu Nur Asia, dari percakapan kita tadi ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bu Nur Asia ini untuk melakukan rancangannya ini mempunyai kesempatan yang luar biasa. Karena Ibu mempunyai lingkungan kerja yang termasuk kondusif, Ya, rekan-rekan termasuk kepala sekolah yang mendukung kinerja Ibu, kemudian siswa yang Ibu anggap adalah siswa yang baik, jauh dari kesan nakal. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya mungkin insya Allah akan dimudahkan dan dilancarkan untuk ya, selanjutnya. harapan saya seperti itu, Ibu. Ya. Sebenarnya saya butuh dorongan dari diri sendiri sebenarnya ini, Bu, Ya. untuk melakukan semua itu. Ya, motivasi dari diri sendiri yang utama Ibu ya. Iya, iya, Bu. Begitulah kira-kira mungkin, Bu. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk melihat hasil yang akan kita rencana Ibu yang Ibu laksanakan, kita akan melihat 1 bulan kemudian pada semester kedua ya. Iya, Karena Bu. kita sekarang Iya. sudah berada di akhir semester 1. Iya, Jadi kita akan kembali melakukan pertemuan sesi berikutnya untuk melihat hasil dari rencana Ibu. iya, Ibu. Rencananya seperti itu. Jadi saya mungkin akan menghubungi Ibu lagi Iya. untuk melihat perkembangan saya. Kira-kira saya berkembangnya sampai sejauh mana? Apakah saya betul-betul nanti akan melakukan harapan-harapan yang saya harapkan itu sudah saya lakukan atau belum, Ibu? Iya betul, iya. Ya. Jadi saya tunggu kembali tindak lanjut dari rencana Ibu Nur Asia. Saya siap bila Ibu sudah siap melakukan sesi coaching selanjutnya. Saya selalu menunggu Ibu Nur Asia. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baiklah Ibu Nur Asia.
Untuk sesi coaching kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali insya Allah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Iya, sama-sama Bunda Rasya. Iya, sudah selesai ya. Oke, Ya, sudah selesai. selesai. Baiklah Ibu Kartini dan Ibu Asia sudah melakukan coaching, dan ini seperti apa yang saya katakan tadi, saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada coach, dalam hal ini Ibu Kartini ya. Ya, siap Ibu. Baik Ibu Kartini, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, saat coaching tadi, apa yang sudah Ibu Kartini lakukan yang menjadi indikator ketercapaian yang dilakukan dalam proses coaching tadi? Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan? Coba. Ya. Menurut saya, pengamatan saya, saya sudah melakukan coaching tadi dengan mengikuti alur Tirta, meskipun saya rasa masih kurang sempurna, masih ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan di sini, karena itulah saya belum untuk memaksimalkan sesi coaching ini. Oke. Nah, ini tadi saya sudah mengamati, dan untuk hasil observasi saya berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, Ibu Kartini ini sebagai coach sudah menerapkan alur coaching ya, dengan alur coaching dengan tahapan-tahapan yang tepat, yakni sudah sesuai dengan alur Tirta, dari tujuan umum sudah ditanyakan, kemudian identifikasi juga sudah, menggali masalah juga dari Ibu Asia sudah, kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan, dan Ibu Kartini juga sudah menyampaikan rencananya. Dan selanjutnya kepada dalam proses coaching yang dilakukan Ibu Kartini tadi, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan? Saya rasa sudah sesuai ya. Prinsip coachingnya juga sudah nampak baik. Dalam proses coaching juga tadi sudah baik. Selanjutnya Ibu Kartini, ini pertanyaan terakhir saya ya. Dalam melakukan proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Ibu Supervisor. Saya dari kegiatan coaching tadi, yang paling utama yang ingin saya tingkatkan di sini masih tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan memahami alur Tirta yang dengan lebih maksimal. Oh iya. Baiklah Ibu Kartini, itu pertanyaan terakhir saya tadi, dan alhamdulillah untuk praktik coaching hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga dengan praktik coaching di hari-hari lain kita lebih bisa mengembangkan lagi ya. Dan saya berharap setelah Ibu Kartini melaksanakan coachingnya lagi ke depan, saya ingin ketemu lagi dengan Ibu Kartini. Boleh ya? Siap Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.